Sido muncul, kalau musim hujan biasanya apa sih? Orang nggak enak badan gitu ya, misalnya Betul, meriang, masuk masuk angin. angin, iya. Jadi produk herbal yang berkaitan dengan meriang dan masuk angin itu yang dikedepankan ya, yang Mhm, dikampanyekan, mhm. gitu kan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat coaching, balik lagi sama aku Aulia di YouTube channel Coaching for Business. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas strategi Sido muncul yang saat ini sedang mendominasi di pasar herbal dan apalagi saat ini musim hujan. Nah, penasaran kan untuk pembahasan strategi ini? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach, Halo, apa kabar nih Coach? baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke gini Coach, ini kan mumpung lagi hujan gitu ya kan, Betul. musim-musim hujan dan ternyata Sido muncul ini memanfaatkan musiman ini nih Coach dan Mhm, juga sampai distribusinya itu ke Vietnam, Kamboja di mhm. pasar herbal gitu Coach. Nah, bagaimana sih pandangan dari Coach Adit tentang strategi seperti ini yang dilakukan oleh Sido muncul dan bagaimana sih bisnis kecil ini bisa menerapkannya Coach? Ya, jadi, strategi, Sido muncul ya, Mhm. contoh yang kamu angkat ini adalah Sido muncul, mereka menggunakan strategi untuk menjual, tadi tolak angin contohnya ya, Iya di musim contohnya, hujan. betul. Jadi disebutnya strategi musiman gitu ya. Sebenarnya banyak, tapi dia Iya, herbal memang, emang yang produk-produk anget-anget. herbal ya. Iya. Ya, menurut saya itu strategi yang jitu dan, cerdas ya, kreatif ya. Mmm, Jadi, mengkonekkan antara produk dengan musim-musim tertentu gitu ya. oke, Karena mungkin ya ini kan berakar dari atau, sumber pemahamannya adalah, adanya kebutuhan konsumer di musim-musim tertentu, ya. iya, Mencari tahu nih, kebutuhan konsumer di musim tertentu itu apa dan apakah produk kita bisa menjawab gitu ya, kebutuhan betul. tersebut. Atau bisnis kita bisa kasih, peluang bisnis apa nih yang bisa kita, eee, tawarkan gitu ya. Mhm. Itu jadi contoh tadi ya, Sido muncul, kalau musim hujan biasanya apa sih? Orang nggak enak badan gitu ya, Betul, misalnya meriang, masuk masuk angin. angin, iya. Jadi produk herbal yang berkaitan dengan meriang dan masuk angin itu yang dikedepankan ya, yang Mhm, dikampanyekan mhm, gitu kan. Ya gitu. Jadi kalau bicara musim sebenarnya bukan hanya musim berkaitan dengan musim yang cuaca aja ya, oke. tergantung nih ya, karena musim itu luas di zaman sekarang ya, bukan hanya musim tentang cuaca ya, atau iklim gitu ya. Mhm, Tapi bisa juga musim yang berkaitan dengan event-event tertentu, misalnya oke. event olahraga gitu ya, Mmm, olimpiade kah atau Piala Dunia kah gitu ya, mhm, badminton, mungkin ada produk-produk kita yang bisa dikonekkan ke situ, ya kan. oke. Orang-orang, di musim-musim tersebut, musim olahraga itu kira-kira orang tuh butuh apa sih gitu ya, Mhm, misalnya penontonnya, mereka butuh apa nih gitu kan. mhm. Nah, musim juga bisa dikaitkan nih mungkin ya agak-agak aneh sih ya, musim buah tertentu kali gitu ya, musim duren gitu, atau musim kawin, musim nikah gitu ya. Musim nikah nanti apa kebutuhannya gitu kan, Mhm, atau bulan-bulan tertentu, misalnya bulan puasa, Ramadan, Natal, Tahun Baru, itu kan juga musim ya. Ya iya, sepertinya musim juga kan, bisa mhm, dikatakan seperti itu ya. mhm. Jadi, holiday season gitu kan, musim liburan gitu kan, bisa liburan lebaran, liburan Natal, liburan Tahun Baru. Kebutuhan apa sih yang biasanya para, eee, orang-orang ini ya, yang mereka butuhkan di musim-musim tersebut. Mhm, Apakah produk kita bisa, menjawab kebutuhan tersebut, tinggal nanti bagaimana kita memasarkannya ya, memperkenalkan oke. produk tersebut, Mmm, gitu. Jadi, kalau ditanya, gimana nih, produk-produk lokal tadi ya? Atau mhm, apa, produk pengusaha-pengusaha lokal lah gitu ya, iya, memanfaatkan musim menjadi satu strategi, iya, yaitu tadi, ya. Jadi, coba deh petakan gitu ya, mhm. Anda punya produk apa saja dan, eee, musim-musim apa yang berkenaan dengan itu gitu ya. Oke, yang ibaratnya, eee, yang connect atau apa ya, relevan Iya, gitu ya, yang gitu. relate gitu. Nah, jadi kalau dalam coaching itu kita bisa bantu dalam proses yang berpikir kreatif tadi ya. Mmm, Jadi untuk merelatekan antara produk dengan musim itu seringkali membutuhkan suatu proses berpikir yang kreatif ya. Nggak mmm, bisa linear juga gitu ya. oke, Nggak bisa berupa analisis juga, tapi mungkin linear yang mungkin berpikirnya sideways, ke samping gitu ya. mhm, Nah, itu bisa dengan bantuan coaching gitu ya. mmm, Memfasilitasi klien, atau pengusaha dalam hal ini
untuk bisa mengubah atau men-shifting pikirannya gitu ya, menjadi melihatnya jadi hal-hal yang menjadi lebih kreatif gitu. Nah itu setelah dipetakan kaitan antar produknya dengan musimnya, barulah atur rencana kampanyenya atau marketingnya ya, yang relevan juga gitu ya. Misalnya kalau sudah muncul masuk angin gitu kan, jadi cara memarketingkannya seperti apa nih produk-produk masuk angin gitu kan. Ya misalnya kalau di itu kan ya orang yang kehujanan terus menggigil gitu kan. Kan nggak mungkin juga produk masuk angin kampanyenya orang yang kena badai gurun pasir gitu, nggak ada hubungannya. Beda. Lagi terik panas cuacanya, mendem tolak angin. Tolak angin gitu ya, jadi harus relevan ya konten-kontennya gitu ya, baik itu di media sosial atau ya kalau produk lokal biasanya makanya media sosial ya gitu. Kalau yang udah gede-gede kayak sudah muncul itu kan pasti di TV gitu kan. Betul. Nah jadi harus yang seperti itu ya. Setelah itu ya monitoringnya gimana gitu ya, dan pengukuran keberhasilannya gitu. Terus mungkin ada koreksi-koreksi perbaikan ke depannya. Nah, kalau misalkan saat meng-coaching si ownernya ini dalam berpikir kreatif nih coach, berarti kan misalkan si owner ini tuh punya 5 produk, nah itu kan mereka dilatih untuk berpikir kreatif mana produk yang sekiranya relate dengan musim yang saat dihadapi gitu ya coach ya. Nah itu cara mereka memutuskannya itu berarti dari mana coach? Cara memutuskan ternyata yang produk ketiga nih yang pas, yang cocok untuk distribusiin. Itu cara mutusinnya gimana coach? Cara memutuskannya ya macam-macam sih tekniknya ya. Ya dengan teknik yang namanya memetakan dan mentabulasikan, kemudian ada teknik scoring untuk masing-masing produk dan musimnya gitu ya. Nanti mana skor yang paling relevan itu bisa dilihat gitu loh. Teknisnya sih ya pelaksanaannya sangat teknis gitu ya. Tapi itu tadi cara memutuskan dengan bantuan scoring atau dengan tabulasi tertentu gitu. Berarti ibaratnya di skor nih produk 1 misalkan dari ownernya itu ini tuh sebenarnya manfaatnya tuh untuk ini gitu. Produk 2 ini. Nah, berarti di tiap-tiap produk ini di skor gitu kan. Betul. Baru diurutkan. Iya, banyak sih toolsnya ya, bisa dengan mind mapping gitu ya, macam-macam. Menarik nih kalau belajar coaching ya. Nah, coach, ini kan kalau Sido muncul itu kan juga dia memasarkan ke Vietnam dan juga Kamboja untuk saat ini. Nah, itu menurut Coach Adit nih, tantangan utama dalam mengelola distribusi di pasar internasional tuh gimana sih Coach? Yang pertama ya tentunya yang paling relevan untuk dipikirkan itu adalah regulasinya. Regulasi di negara tersebut ya. Dari negara target market kita itu. Kalau sudah muncul Vietnam dan apa tadi? Kamboja. Nah, regulasi di tempat mereka tuh kayak gimana? Terkait dengan produk-produk herbal. Mungkin jangan-jangan ada bahan-bahan yang nggak boleh gitu ya. Ada yang bahan-bahan yang formulanya atau komposisinya diatur. Packagingnya gimana gitu ya. Cara kampanyenya cara campaignnya gimana juga ada aturannya. Itu harus kita pelajari dulu. Gitu ya. Karena nggak semua produk atau formula atau bahan baku yang ada di Indonesia itu bisa yang bisa di Indonesia benar tuh bisa di negara lain. Gitu ya, herbal terutama ya. Gitu. Packagingnya juga gitu ya, ukurannya gitu ya, komposisinya itu semua harus dipelajari dulu. Gitu ya. Yang kedua ya rantai pasoknya di sana kayak gimana. Gitu ya. Mungkin sudah muncul yang di Indonesia tuh rantai pasoknya dengan bentuk yang seperti apa gitu ya. Dari mulai pabrik sampai ke distribusinya sampai ke masuk ke toko-toko lokal gitu ya. Nah, itu di sana relevan nggak atau harus ada strategi yang lain? Harus dilihat, survei dulu atau dipelajari dulu. Dan faktor budaya juga penting ya. Ya, contoh kenapa ke Vietnam mau Kamboja? Mungkin di sana juga budaya masuk angin masuk akal gitu ya. Sama kayak di Indonesia gitu Coach. Iya, di Asia Tenggara gitu ya. Mungkin saya juga nggak tahu sih di sana itu masuk angin tuh menjadi suatu hal yang diterima atau enggak gitu ya. Kalau di Eropa atau di Amerika mungkin nggak ini ya. Masuk angin tuh nggak dianggap nyata gitu loh. Iya. Kan? Jadi nggak bisa jual produk masuk angin. Kalau di sini ya udah bedanya anget-anget. Iya, mungkin juga bukan masuk anginnya, penekanannya di herbal
apa tuh tolak angin itu. Mm-mm. Kalau di Amerika mungkin judulnya bukan tolak angin, diganti gitu ya. Apa tuh coach? Nggak tahu yang sesuai dengan budaya di Amerika sana gitu ya. Padahal sebetulnya bahannya sama, produknya sama, cuma Iya. diganti namanya yang relevan yang bisa diterima secara budaya di sana. Hmm. Kalau masuk angin bingung, maksudnya masuk angin apa gitu kan? Mm-mm. Atau mungkin nggak tahu, saya nggak istilah apa yang bisa dipakai, judul apa yang bisa Mm-mm. digunakan untuk bisa diterima oleh masyarakat Amerika misalnya kalau kita jualnya ke Amerika ya. Mm-mm. Atau komposisinya juga, regulasinya diperhatikan gitu, cara mengkampanyekan kan mungkin buat mereka orang yang kehujanan terus masuk angin itu mereka nggak bingung apa sih maksudnya gitu ya. Tapi kalau orang kehujanan flu buat mereka masuk akal gitu ya. Iya. Tapi kalau flu kan jadi produk herbalnya bersaing dengan obat-obatan medis gitu kan. Betul. Jadi harus kayak gimana nih gitu dipikirin gitu Iya ya. sih. Kadang kan juga kalau di negara-negara internasional itu juga udah pasti adalah obat herbalnya gitu ya coach ya. Ya kan mereka juga ada banyak komunitas-komunitas Asia yang biasanya bisa memperkenalkan produk-produk herbal mereka gitu ya di sana. Kita jadi harus bersaing tuh sama mereka juga gitu kan. Berarti itu juga termasuk tantangan ya coach ya. Betul. Oke. Gitu. Nah kalau misalkan coach pernah nggak sih coach dapat klien yang tantangannya tuh musiman juga gitu coach? Oh oke. Tantangannya musiman. Oke. Bisa juga sih ada ya. Jadi ada klien yang produknya tuh ya cake ya, kue-kue cake gitu ya. Cake yang mungkin di bulan puasa itu kalau cake yang biasa itu ya nggak begitu laku ya. Betul. Cuman mereka memikirkan varian-varian yang bisa diterapkan atau bisa dimanfaatkan bulan puasa ini gitu kan. Misalnya cake yang tadinya coklat yang berbau Eropa gitu ya, barat ya, agak sedikit ditambah faktor-faktor kayak lokalnya atau yang nuansa lebarannya atau nuansa Ramadan, puasanya, nuansa Ramadannya. Misalnya makanan Ramadan tuh apa sih biasanya? Misalnya madu, kurma, gitu kan. Apalagi ya? Gorengan, enggak ya? Nggak bisa dong, kue di gorengan. Biasanya gitu ya. Jadi buka puasa dengan kurma. Mungkin jadi dia tuh bikin cake yang memang ada unsur-unsur kurmanya, ada bahannya, ada kurmanya, itu ada madunya, minumannya gitu ya, yang bisa mengembalikan kesegaran, yang mengembalikan tenaga gitu ya setelah berpuasa. Jadi pada saat berbukanya gitu misalnya. Atau bahkan cake yang bisa dimakan pada saat sahur gitu ya. Biar kenyangnya tahan lama. Iya, jadi yang bisa bertahan gitu, mungkin ada kurmanya atau ada apa di situ, buah-buahan yang memang bergizi gitu ya. Jadi cake-nya itu bukan hanya yang tadinya cake itu lebih banyak kalori dan gula, sekarang lebih ditambahin gizi-gizinya gitu. Bisa juga gitu kan. Jadi musim itu ya. Jadi diterapkan dengan musim tertentu, tematik gitu juga. Maksudnya kalau tematik tuh kalau bahannya yang sesuai dengan bahan kurma atau apa, tapi desainnya yang lebih tematik gitu ya. Oke, Cake misalkan yang masjid-masjidnya gitu kan. Ada ketupat-ketupatnya. Iya. Ketupat dibelek, ternyata dia isinya bukannya ketupat, tapi cheesecake gitu ya. Wih. Menggoda tuh. Nah gitu. Jadi itu bisa dimanfaatin ya. Jadi bukan hanya musim-musim terkait dengan cuaca juga ya. Musim-musim yang event-event, season-season yang liburan, olahraga, seni, macam-macam bisa dipakai. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kita punya bisnis, kita relatein juga nih dengan yang terjadi tuh sedang ada kayak musim buah kah, atau kalau misalkan lagi Piala Dunia, produk saya yang cocok tuh apa gitu. Iya. Nah itu dipikirin juga. Bisa ya. Jadi cake aja bisa dibuat kayak bola gitu ya. Iya betul. Atau beli sepatu sepak bola gitu ya. Iya. Nah itu atau bisa. wajah-wajah pemain idola gitu. Nah kalau gitu kan berarti kan bisnisnya bisa up gitu. Nah mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.